Sarah adalah seorang wanita yang sedang berkuliah. Ia mempunyai kedua orang tua yang berjualan cilok. Nak, ini kamu mau bawa cilok gak ke kampus buat cemilan gitu? Iya nak, nanti kalau kamu mau bawa cilok, biar ibu yang bungkusin. Lihat nih ciloknya, masih anget dan kelihatan enak banget. Pak, Bu, aku kan udah sering banget bilang, aku itu ya nggak mau dibawain cilok jualan bapak sama ibu. Memangnya kenapa toh nak, kamu itu nggak mau dibawain cilok jualan bapak sama ibu? Lumayan loh nak, kamu itu bisa hemat, jajan di kampus. Tuh, dengerin apa kata bapak. Dan juga ya nak, kalau kamu beli makanan atau jajanan di luar, itu belum tentu sehat dan juga aman. Kalau cilok jualan bapak dan ibu itu kan dijamin aman dan ndak berbahaya. Ya walaupun ndak pakai bahan-bahan yang mahal, tapi bikin malu tahu nggak Pak, Bu? Apa coba ntar kata teman-teman aku kalau aku kuliah dibawain cilok? Loh, kenapa harus malu toh nak? Kalau kamu ke kampus ndak pakai baju terus bawa cilok, nah baru kamu harus malu. Ya nak, ngapain coba malu bawa cilok? Dulu bapak sama ibu itu ketika sekolah, malah sering jualan di sekolah. Ya bedain lah Pak, Bu, sekolah sama kuliah. Kalian juga kan mentok sekolah sampai SMA doang kan? Apalagi ya Pak, Bu, zaman itu sekarang udah berubah. Jadi jangan suka nyama-nyamain deh hal yang emang jelas-jelas beda. Udah ya, mending bapak sama ibu itu ngasih aku uang aja. Nggak perlu ngasih aku cilok untuk dibawa ke kampus. Ya sudah ini. Dih, apa-apaan cuma dikasih 20.000. Mana cukup lah Pak, Bu. Aku tuh ya hari ini mau ikut teman-temanku ke kafe. Sudah nak, kamu ndak usah pakai acara ke kafe-kafe segala. Bu ya kamu tuh ngertiin dong keadaan orang tua kamu. Kamu kan tahu bapak sama ibu ini cuma kerja sebagai penjual cilok. Bapak setuju apa yang dibilang sama ibu kamu itu loh nak. Jangan kamu itu terbawa arus anak-anak kuliahan yang orang tuanya itu kaya raya. Ya ampun, sengsara banget ya punya orang tua yang penjual cilok kayak gini. Sedangkan orang tua teman-temanku kaya raya semua. Udahlah kalau gitu, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim. Kok bisa ya Pak? Anak kita berkata begitu kasar. Apa efek dia kuliah dan punya teman-teman yang kaya raya ya Pak? Iya Bu, bapak itu dengarnya jadi sedih sekaligus merasa bersalah gitu. Padahal dulu sebelum masuk kuliah dia itu nggak begini loh Bu. Kita itu harus banyak-banyak menasehati dia Bu, supaya dia itu hidupnya itu nggak ngikutin temennya dan nggak kebawa gengsi. Sementara itu saat di kampus, Ya ampun Raka, kok cuma kamu sih yang baru datang? Aku kirain teman-teman yang lain udah pada kumpul dan aku yang telat sendiri. iya nih, aku juga ngira begitu. Kayaknya teman-teman kita yang lain itu lagi ada urusan deh. Gimana kalau kita itu duluan aja ke kafenya? Nanti aja deh bareng biar enak. Ya udah deh. Ngomong-ngomong, kamu hari ini dikasih uang berapa sama orang tua kamu? Kalau aku 10 juta. Wih mantep banget. Tapi lebih banyak aku dong. Soalnya aku itu dikasih sekitar 20 juta sama orang tua aku. Cuma ya aku baru sadar tahu nggak? Ternyata uangnya ketinggalan di dalam kamar aku tadi. Ya ampun, kamu nih bisa-bisanya sih. Terus kamu itu ke kafe mau bayarnya pakai apa? Oh ya, kartu kredit aja ya. Kartu kredit aku tuh lagi bermasalah, nggak bisa dipakai. Tapi nanti kata orang tuaku, kartu kreditku itu bakal diganti sama kartu kredit yang unlimited. Wah gila, orang tua kamu itu kaya raya banget ya. Orang tua aku itu aja belum punya kartu kredit unlimited loh. Tapi sayangnya belum dikasih ya sekarang. Nah itu dia. Kayaknya besok deh. Oh iya, aku boleh minjem uang kamu dulu nggak untuk ngafe nanti? Ya boleh dong. Nah itu dia teman-teman kita yang lain. Sarah, btw kamu tuh parkir mobil di mana? Kok tadi aku itu nggak lihat kamu itu bawa mobil sih? Tadi aku tuh parkirnya agak jauhan gitu. Nanti sekalian aku bareng kamu ya. Aku tuh mager banget mau ngambil mobil. Kan lumayan jauh parkirannya. Ya ampun, kamu nih udah minjem uang, mau nebeng juga. Orang kaya kok banyak masalah sih. Dari awal masuk kuliah, Sarah selalu berpura-pura kalau dia mempunyai orang yang kaya raya. Sementara itu, loh, Bapak hari ini nggak berangkat kerja apa? Kok malah leha-leha gitu, nggak siap-siap? iya Bu,
Bapak hari ini tuh nggak kerja, soalnya capek banget. Jadi Bapak memutuskan untuk izin, nggak masuk kerja dulu. Oh iya Bu, kita buka usaha bareng-bareng yuk, kayak keluarga Pak Gilang itu. Bapak nih apa-apaan sih? Tiba-tiba banget ngajakin buka usaha kayak keluarganya Pak Gilang. Emangnya Bapak mau ngajakin sama Ibu jualan cilok bareng gitu? Udah toh, bener-bener Bapak itu kerja kantoran, kok malah ngajakin jualan cilok? Bapak tuh bukan yang ngajakin jualan cilok, kan banyak usaha yang lain. Nah, di usaha itu nanti Ibu yang handle, biar nanti penghasilan kita itu bisa double kayak keluarga Pak Gilang. Gak mau ah, Ibu itu Pak nggak bisa menghandle usaha-usaha kayak begituan. Udah, mending Bapak aja yang kerja. Ya Ibu mah, padahal nggak ada salahnya kan kalau Ibu itu ikut bantuin untuk membantu penghasilan kayak istrinya Pak Gilang itu. Ya ampun Bu, dia itu kelihatan semangat banget saat jualan cilok itu. Oh, jadi Bapak itu kagum gitu sama istrinya Pak Gilang. Ya udah Pak, sana sama istrinya Pak Gilang aja. Astagfirullahaladzim, Ibu nih ngomong apa sih? Bapak itu cuma salut aja begitu sama keluarganya Pak Gilang. Apalagi istrinya itu, mereka itu mau jualan cilok semua. Mereka itu sampai bisa menguliahkan anaknya loh Bu. Ya ampun Pak, itu anaknya kuliah kan karena dapat beasiswa. Makanya bisa kuliah. Walaupun kuliahnya itu pakai beasiswa, itu kan pasti ada biaya yang lainnya Bu. Tapi Bapak heran deh, kenapa ya anaknya itu nggak pernah kelihatan bantuin orang tuanya jualan cilok. Iya Pak, Ibu juga selama ini bertanya-tanya loh. Kenapa ya si Sarah itu nggak pernah mau bantuin orang tuanya jualan cilok ketika dia libur kuliah? Beberapa hari kemudian, Nak, hari ini kan kamu libur kuliah. Bantuin Bapak sama Ibu jualan cilok yuk. Nanti kalau kita bertiga yang ngider, pasti nanti penjualan kita bisa meningkat. Enak aja, ya nggak mau lah Bu. Kalau nanti sampai teman-temanku lihat aku jualan cilok gimana coba? Yang ada ntar aku malah dibully dan dijauhin sama teman-teman aku. Ya berarti teman-teman kamu itu pada nggak tulus. Seharusnya ya sesama teman itu tidak membuli. Ibu nih nggak usah sosokan tahu deh. Belum pernah kan ngerasain punya teman di perkuliahan. Orang ibu juga cuma lulusan SMA. Ibu memang nggak tahu nak tentang pertemanan di perkuliahan. Tapi dimanapun namanya pertemanan itu saling mendukung, bukannya membuli. Apalagi cuma gara-gara jualan cilok, masa iya dibully? Ibu mah ngomong gitu doang enak. Sebentar Bu, aku mau ngangkat telepon dari temanku dulu. Halo, assalamualaikum Raka. Ada apa nih? Tumben banget kamu nelpon aku. Ini kan hari libur Raka. Waalaikumsalam. Iya nih, soalnya aku itu mau menagih utang kamu yang pas itu. Walaupun kamu itu ngutangnya ya nggak seberapa, tapi aku lagi butuh banget nih, jadi aku tagih aja deh. Iya, aku kira kamu bakal ikhlasin. Soalnya kan kamu bilang kamu kaya raya banget. Sarah, kamu itu juga kan kaya raya. Seharusnya mudah lah bagi kamu itu untuk bayar hutang. Dan lagian ya, aku kan udah bilang, aku ini lagi butuh uang itu. Kamu juga kan selama ini sering banget ngutang sama aku. Ya udah sih, tenang aja, nanti aku bayar kok. Ya nantinya tuh kapan Sarah? Ya udah gini aja, nanti sore kita ke kafe aja ya. Sekalian kamu bayar utang kamu ya. Besok aja ngapa sih Raka? Kalau nanti sore tuh aku mager mau keluar. Ini tuh masih libur loh, aku butuh istirahat. Mana tugas hari ini banyak banget lagi. Loh ya nggak apa-apa dong, sekalian main. Dan aku itu kan ngajakin sore bukan pagi ataupun siang deh. Udah ya pokoknya nanti sore kita itu ketemuan di kafe. Terus kamu bayar semua utang kamu selama ini. Orang tua aku lagi kena masalah nih, soalnya aku butuh uang. Sore harinya, Pak, Ibu kemana? Kok Bapak pulang sendirian? katanya ibu mau ngabisin jualan cilok ibu dulu. Jualan cilok yang bapak bawa itu tadi udah habis duluan. Terus tadi bapak disuruh ibu untuk pulang duluan aja. Walah, pantesan aja. Pak, Sarah minta uang dong. Buat iuran Pak di kampus. Walah, memangnya kamu itu butuh uang berapa buat iuran? Gak banyak kok Pak, 10 juta aja. Apa kamu bilang? 10 juta? Nah, bapak sama ibu itu ngumpulin uang selama bertahun-tahun pun belum tentu kekumpul loh 10 juta. Halah, Bapak tuh gak usah bohong ya. Bapak sama Ibu kan punya tabungan kan? Ya memang bapak sama ibu itu punya tabungan, tapi cuma 5 juta loh nak. Itu pun cuma pegangan nak. Kalau sewaktu-waktu jualan cilok bapak itu sama ibu nggak laku. Nah ya udah, uang tabungannya kasih dulu ke aku untuk iuran. Sekarang kan jualan cilok Bapak sama Ibu masih laku-laku aja. Iya juga sih, tapi ini beneran kamu disuruh iuran 10 juta nak. Itu iuran apa toh nak?
kok banyak banget? Udahlah Pak, Bapak tuh nggak usah kebanyakan nanya. Tinggal dikasih aja. Biar nanti 5 juta sisanya aku pinjam aja sama orang. Tapi nanti Bapak sama Ibu ya yang bayar. Jangan minjem nak sama orang. Bapak sama ibu itu nggak mau berurusan sama namanya hutang. Ya terus aku mau dapat dari mana lagi Pak kalau nggak minjem? Aku kan butuhnya 10 juta. Sedangkan Bapak sama Ibu punya tabungannya cuma 5 juta. Nanti bapak bicara sama ibu kamu ya. Ibu, kamu punya emas kawin. Semoga aja bisa dijual dan mendapatkan uang 5 juta. Nah gitu dong, ngomong dari tadi kayak Pak. Yaudah ya, nanti Bapak ngomong sama Ibu. Terus jual mas kawin punya Ibu dan kasih uangnya ke aku. Dan untuk sementara 5 juta dulu nggak apa-apa deh. Dari uang tabungan Bapak sama Ibu. Saat di kafe, Sorry ya Raka, aku datangnya telat. Soalnya tadi tahulah ada sedikit masalah. Hehehe. kamu Mas Sarah, dikit-dikit ada masalah. Aku jadi meragukan kamu. Kalau kamu itu bener orang kaya atau bukan sih? Eits, jangan salah ya, aku itu beneran orang kaya. Cuma ya emang suka dikit-dikit kena masalah. Oh iya, ini aku mau bayar utang. Nah gitu dong, tapi bentar-bentar. Ini kok kamu bayarnya cuma 5 juta sih? Kan seharusnya kamu bayar 10 juta. Emang iya cuma 5 juta? Kayaknya tadi aku udah bener deh bawa 10 juta. Duh, jangan-jangan setengah uangnya jatuh lagi. Sarah, kamu ini ya bisa-bisanya teledor banget. Yaudah, TF aja 5 jutanya ya. Padahal aku itu butuhnya cash semua loh. Sorry banget ya, tapi aku lagi nggak bisa TF. Jangan bilang kalau kredit unlimited kamu itu juga bermasalah lagi. Bukan bermasalah sih, cuma aku belum dikasih aja sama orang tua aku. Karena kemarin ya, orang tua aku itu harus keluar negeri dan kelupaan ngasihnya. Kan kamu bisa dikasih pinnya gitu. Jadi kamu itu bisa download aplikasinya dan ngambil uang lewat aplikasi. Masalahnya Raka, orang tuaku itu lagi sibuk banget, gak bisa dihubungin. Orang lagi ngurus rapat di luar negeri. Aduh, kamu nih ada aja masalahnya ya. Yaudah, kamu itu mau bayar setengah lagi kapan nih? Besok aja ya aku usahain, bakal langsung aku bayar ke kamu. Kebetulan di rumah aku punya pegangan lagi kok 5 jutaan. Kenapa harus besok sih? Kamu tinggal balik lagi dan ambil loh. Besok aja sih, please. Aku tuh mager banget tahu bolak-balik. Kamu tahu sendiri kan, jarak dari kafe ke rumah aku tuh jauh banget. Ngomong-ngomong, kamu nggak pernah mau ngajakin aku ke rumah kamu nih? Dan teman-teman yang lain ketika minta ajakin main ke rumah kamu selalu nolak. Aku itu bukannya nggak mau ngajakin atau selalu nolak. Cuma kalau bawa temen ke komplek perumahan aku tuh agak susah. Soalnya keamanannya itu loh super ketat. Jadi ya harus punya kartu identitas penghuni asli kompleks itu. Masa iya sih? Perasaan kompleks perumahan punya aku itu nggak segitunya deh. Ya berarti komplek perumahan kamu itu kurang elit. Hahaha. Yaudah ya kalau gitu, aku pulang dulu. Pada malam harinya, Nak, ini loh uang hasil mas kawin ibu yang dijual. Tadi ibu sudah diceritain semuanya sama bapak. Nah gitu dong, bagus bu. Tapi nak, ibu mau tanya, memangnya uang iuran 10 juta itu untuk apa toh? Itu termasuk sangat besar banget loh nak. Ya untuk kebutuhan pembelajaran dan juga kebutuhan kelas lah bu. Makanya iurannya itu bisa sampai sebesar itu. Duh Jan, tapi nak, tapi apa lagi sih bu? Ya ampun, udah ya aku tuh mau istirahat. Sabar dulu toh nak. Ibu loh belum selesai bicara. Lagian kamu tuh capek ngapain sih? Bukannya hari ini tuh kamu libur kuliah terus nggak ngapa-ngapain. Bu, aku itu libur kuliah bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Aku ngerjain banyak tugas loh bu. Sampai kepalaku pusing banget tahu nggak? Ibu minggir-minggir, aku mau ke kamar, mau istirahat. keesokan harinya. Nah, Bu, mending Ibu jualan cilok di sini aja. Nanti Bapak bakal jualan ciloknya ke seberang sana. Hari ini kita jualan jangan terlalu jauh-jauh. Dan juga Bapak itu mau mantau Ibu. Soalnya kan kata Ibu itu tadi kurang enak badan. Takutnya Ibu itu malah tiba-tiba pingsan lagi ketika lagi jualan cilok. Duh ya ampun, Bapak nih ndak usah berlebihan gitu deh. Walaupun Ibu ndak enak badan, ya ndak mungkin lah Ibu bisa tiba-tiba pingsan ketika jualan cilok. Udah, Bapak ndak usah deket-deket. Yang jauh aja sekalian kita jualannya. Biar nanti jualan cilok kita cepet habis, Pak. Enggak Bu, Bapak itu pengen tetap mantau aja Ibu. Ibu jualan di sini, nanti Bapak jualan di seberang sana ya. Bu, itu bukannya si Sarah ya?
bener Pak, dia lagi jalan sama temennya. Ayo Pak, kita samperin. Ibu juga pengen kenalan sama teman-temannya. Ayo Bu, Bapak juga pengen mengenal teman-temannya, apakah teman-temannya itu baik atau tidak. Tapi Bu, kok tiba-tiba si Sarah itu langsung ajak teman-temannya buat cepet-cepet pergi sih? Iya Pak, kok aneh banget ya? Padahal kayaknya dia tadi sempat melirik loh ke kita. Apa jangan-jangan dia emang gak lihat ke kita ya Pak? Kayaknya iya deh Bu, mungkin kan dia itu kasihkan ngobrol sama teman-temannya. Sementara itu, Sarah, tadi kenapa nyuruh kita itu buru-buru pergi sih? Iya tuh, padahal kan tadi aku pengen beli cilok tahu. Tadi aku cuma ngerasa nggak enak aja gitu kalau kita lama-lama di tempat kayak begitu. Makanya aku nyuruh kalian untuk cepat-cepat pergi. Lagian kamu ngapain sih Rani pakai pengen beli cilok segala? Biasanya kan kamu belinya makanan-makanan kelas atas. Bener banget tuh apa yang dibilang sama si Sarah. Sejak kapan Rani kamu itu suka makan cilok? Aku tuh bukannya suka, aku juga belum pernah tuh nyoba makanan cilok. Cuma tadi pas aku lihat penjual cilok itu tuh aku kayak penasaran gitu. Ya ampun Rani, kamu nih nggak usah pakai acara penasaran kayak begitu deh. Makanan kayak gitu tuh nggak jelas dan nggak enak. Orang jualannya aja di tempat kayak begitu di pinggir jalan. Aku setuju banget tuh, orang kaya raya kayak kita ini nggak pantas tahu makan makanan yang kayak begituan. Udah mending sekarang kita ke kafe terus, ke restoran deh yang paling mahal. Tenang aja, hari ini aku yang traktir deh. Soalnya masalah orang tua aku udah selesai. Jadi sekarang aku itu bisa dapat uang jajan yang banyak lagi deh. Asik, ditraktir sama si Raka. Ih, sekalian ini. Padahal kan aku mau nyobain cilok. Udah dibilang kamu nih ya, gak usah pengen-pengen sesuatu yang aneh-aneh kayak begitu deh. Beberapa hari kemudian, Ya ampun, Bapak sama Ibu ngapain sih pakai acara jualan cilok di dekat kampus aku? Nanti kalau teman-temanku pada lihat gimana coba Pak, Bu? kamu nih kenapa sih nak datang-datang marah-marah? Kalau teman-teman kamu itu pada lihat, ya udah kenalin aja bapak sama ibu. Betul nak, tenang aja. Nanti teman-teman kamu semua bakal Bapak sama Ibu kasih cilok gratis. Pak, Bu, anak kampus ini tuh nggak ada yang suka cilok. Udahlah, mending Bapak sama Ibu tuh pergi dari sini. Cari tempat jualan cilok yang lain kek. Jangan di sini pokoknya. Tiba-tiba Raka datang. Sarah, kamu ngapain ngobrol sama tukang cilok? Kamu pasti temannya si Sarah ya? Kenalin, saya dan istri saya ini adalah orang tuanya Sarah. Iya nak, kami ini memang jualan cilok. Kamu mau ndak cilok gratis dari kami? Apa? Sarah, jadi selama ini orang tua kamu itu tukang jualan cilok? Enggak ya, mereka itu bukan orang tua aku. Mereka aja suka ngaku-ngaku. Mana mungkin lah, aku punya orang tua penjual cilok kayak begini. Astagfirullahaladzim nak, kok kamu bisa-bisanya sih gak ngakuin orang tua kamu sendiri? Kurang ajar kamu ya. Yang kurang ajar itu kalian ya. Ngapain coba kalian ngaku-ngaku jadi orang tua saya? Orang tua saya itu ya kaya raya, bukan penjual cilok kayak kalian. Udah buruan pergi dari sini atau kalian mau saya laporin polisi. Anak durhaka kamu ya Sarah. Pak, sudah, mending kita pergi saja. Anak kita sudah tidak mau mengakui kita sebagai orang tuanya. Deh, alay banget sih omongannya. Sudah, pergi sana dari sini. Gak usah ngaku-ngaku lagi ya. Wah gila ya tukang cilok. Bisa-bisanya loh mereka itu ngaku-ngaku jadi orang tua kamu. Iya tuh parah banget. Aku jadi jijik banget tau gak sama tuh tukang cilok. Pada malam harinya, Duh Pak, ini beneran apa? Kita mau pergi dari sini dan ninggalin Sarah sendirian. iya Bu, si Sarah aja yang udah nggak mau mengakui kita sebagai orang tuanya. Iya Pak, Ibu tahu. Tapi dia kan masih labil. Takutnya dia ngomong kayak begitu karena ndak sadar dan kebawa emosi saking malunya tadi. Dia itu udah kuliah Bu, udah dewasa. Seharusnya bisa mikir lah Bu. Bisa-bisanya sih dia itu setega itu. Udahlah Bu, Ibu itu nggak usah ngajakin debat. Pokoknya kita pergi aja dari sini. Biarkan saja dia tinggal sendirian di sini. Biar dia itu tahu bagaimana susahnya hidup sendirian tanpa orang tua. Dan juga Bu, Bapak itu udah terlanjur sakit hati dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia udah sama sekali tidak menghargai dan mengakui kita sebagai orang tuanya. Udahlah yuk, kita beres-beres. Abis itu kita langsung pergi aja. Iya sih Pak, bener banget. Ya sudahlah, mungkin ini keputusan yang terbaik. Tak lama setelah itu, Assalamualaikum, Pak, Bu. Loh, Bapak sama Ibu pergi kemana ya? Harusnya kan kalau udah malam gini,
Mereka udah pulang dari jualan cilok. Pak, Bu, kalian kemana toh? Duh ya ampun, kok perasaanku nggak enak ya? Apa jangan-jangan bapak sama ibu marah ya? Akibat aku nggak ngakuin mereka sebagai orang tuaku. Terus mereka pergi dari rumah ini. Pas banget nih ada SMS dari ibu. Ya ampun, ternyata bener kan? Mereka marah dan mereka mutusin untuk pergi dari sini dan ninggalin aku sendirian. Gak, aku nggak mau tinggal sendirian. Aku nggak sanggup, aku nggak bisa. Ini bapak sama ibu kenapa sih? Kok ngambekan kayak begini? Mana langsung pergi? Aku harus langsung telepon nih. Duh, kok nomor mereka nggak aktif? Jangan-jangan nomor HP ku diblok lagi sama mereka. Pak, Bu, jangan tinggalin aku sendirian. Aku nyesel banget. Pak, Ibu, aku nyesel. Sejak saat itu pun Sarah hidup dalam penyesalan dan kesulitan.